hari kelampayan bermuara ke batang banyu. Itulah goresan tongkat sangatlah jitu. Air mengalir deras seketika itu. Sungguh karena Allah nyata berlaku. Goresan tongkat Tuhan menjadi sungai, lalu nama sungai Tuhan rikit dipakai. Itulah sejarah harus diungkap, mengenang jasa Tuhan kepada hamba. Adapun kampung Sungai Alam sebagai kisah untuk menghalat angkara dengan jaraja semua ilmu istidrak menjadi pecah. Di situ terdapat pohon bungur baraja, syiar terus berdakwah, menyebarkan ilmu ke segenap arah. Kampung dalam pagar masuklah sudah kadar dakwah dilatih, karena Allah
anaknya Syarifah dan Usman itu tersurat namanya dikenal Muhammad As'ad
besar sangatlah abdal di Kalimantan dan Indonesia sudahlah hafal. Di Malaysia dan Vietnam kitab dijual. Kawasan Asia Tenggara sangat dikenal. Adapun cara dakwah searsad, pertama menyatu dengan semua rakyat. Kedua, kaderisasi dakwah secara tepat. Ketiga, mencetak dai panutan umat. Adapun cara dakwah yang keempat, searsad memakmurkan masyarakat. Cara yang kelima, sebagai pengikat. Kesultanan Banjar harus ikut terlibat. Muhammad Arsyad Al-Banjari, walinya Allah, meminta sultan menegakkan sunnah. Sultan setuju. Jalankan titah, berbentuklah lembaga Mahkamah Syariah. Metode dakwah syiarsad banyak dikenal. Dakwah bilhaq dengan
sangatlah handal. Itulah wujud nyata bentuknya amal. Dakwah bil lisan melalui pengajian, semua ilmu disampaikan melalui lisan. Al-Quran dan hadis pasti dibacakan. Kholaqar ramai dengan cara serogan. Metode dakwah Tuhan, cara bil kitabah. Tuan Haji Besar menulis sebagai ibadah. Banyak tulisannya membawa berkah. Sungguh kitabnya karunia
sifat-sifat Allah dan Rasulullah tertulis di situ. Adapun tentang kitab Luqatul Ajlan, kitab fikih berkaitan dengan perempuan, mengenai haid, istihadah dan nifas kewanitaan bagi perempuan, wajib hukumnya ini pelajaran. Kitab Faraid tentang membagi warisan, hukum waris suami istri di Kalimantan Selatan. Dikenal adanya istilah harta perpantangan. Kitab ini belum pernah diterbitkan. Kitab yang membahas hal merusak iman, kitab Tuhfatul Raghibin, itulah judul karangan. Tahun 1353 Hijratun Nabi telah diterbitkan di negeri Mesir. Alamatnya tempat percetakan. Kitab membahas datangnya Imam Mahdi Al-Qaulul Mukhtasar, judul
pasti. Ditulis pada tahun 1196 Hijratun Nabi. Tentang tanda-tanda kiamat tersebut di sini. Kitab ilmu falak ditulis berbahasa Arab. Cara menghitung gerhana isinya kitab belum dicetak, entah mengapa sebab kitab disimpan, riwayatnya itulah adat. Kitab lainnya bernama Kanjul Ma'rifat tentang ilmu tasawuf, isinya risalah berbahasa Melayu yang sangat indah. Salinan naskah aslinya disimpan para Julia. Risalah Fatwa Sulaiman Kurdi menjawab pertanyaan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tindakan Sultan Jahat mengatur negeri memungut pajak dan denda sehari-hari. Terbesar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari kitab Sabilul Muhtadin judulnya pasti
kebesarannya sampai kepala sat negeri. Kawasan Nusantara hingga Batani. Kitab Sabilal Muhtadin masyhur sekali di negeri Malaysia dan Thailand juga dipelajari. Di Kesultanan Brunei rujukan para mufti. Di Kamboja menjadi pelajaran Muslim di sini. Perpustakaan besar dunia Islam menyimpan kitab Sabilal Muhtadin yang ikram, contoh makan dan masjid untuk Arab dan Ajam. Dua perpustakaan Beirut dan Turki hilangkan awam. Kitab Sabilal Muhtadin permintaan Sultan Sultan Tahmidullah kedua sebutan berbahasa Melayu tersusun rujukan
Isinya kitab Sabya Muhtadin dilanjutkan. Masalah berkorban dan hakikat, syaratnya hewan, cara berburu dan penyembelihan binatang buruan, tentang halal dan haramnya jenis makanan. Naskah Sabilal Muhtadin dalam riwayat dibawa ke Mekah Syekh Syihabuddin bin Syekh Arsad. Usaha Syekh Ahmad Al-Fatani sangatlah hikmat. Kitab diterbitkan, itu namanya hikmat. Kitab Sabilal Muhtadin terbit di Mekah 1300 tahunnya Hijriah. Cetakan Istanbul 1302 Hijriah. Cetakan Mesir 1307 Hijriah.
cetak di Indonesia bagus sekali. Juga dicetak di Malaysia untuk rujukan santrinya. Itulah karamah ilmu bertali temali. Syiar Syad menulis mushaf Al-Quran pada 1779 Masehi. Awal tulisan Qiraat Ibnu Katsir dan Wasyi sebagai tambahan di tepi Al-Quran, tempat yang sepadan. Setiap awal surah tulisan tangan mushaf Al-Quran berhias lukisan kombinasi budaya Islam dan Banjar Kalimantan.